Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid karangan Syekh Abdurrahman Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Kita di bab tafsir tauhid wa syahadah an la ilaha illallah, yakni bab yang kelima, penjelasan tauhid serta pengertian dari syahadat an la ilaha illallah, sampai di firman Allah azza wa jalla, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar lagi kecintaan mereka kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini pembahasan atau penjelasan kita di 3 pekan yang lalu, kajian kitab Fathul Majid di syarhi kitab Tauhid. Kemudian kita membacakan tentang cinta yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, tentang pembagian cinta atau jenis-jenis dari cinta. Malam hari ini kita kembali ke buku setelah sebelumnya kita membacakan keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita masuk ke kitab di sini. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatihi. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fahiya min mahabbatihi. Wa in kanat li ghairillahi fahiya munqasatun. Li mahabbatillahi wa mud'afatun laha. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbatu bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya'i ila mahbubi wa huwa al-kufru bi manzilati karahiyatihi li ilqaihi fin nar aw ashad. Wa la raiba anna hadha min a'zamil mahabbah fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi syai'an fa idza qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsi bihaitsu law khayyira bainal kufri wa ilqa'ihi fin nari lakhtara an yulqa fin nar wa la yakfur kana ahabba ilaihi min nafsihi.
Wa hadhil mahabbatu hiya fawqa ma yajidul isyaqu al-mahbun min mahabbati muhibbi bihim mahbubihim bal la nadhira li hadhil mahabbati kama la mithla liman ta'allaqat bihi wa hiya mahabbatun taqtadi taqdimal mahbub fiha ala nafsi wal mal wal walad wa taqtadi kamalud dhul wal khudu' wa ta'zim wal ijlalu wa ta'atu wal inqiyadu zahiran wa batina wa hadha la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin walau kan la makhluq man kan walihada man syarraka baina Allahi wa baina ghairihi fi hadhihi al-mahabbah al-khassati kana musyrikan syirkan la yaghfiruhu Allah kama qala ta'ala wa dzakara al-ayah. Sampai di penjelasan beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wajadtum dapat? Baik. Wajadta? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, lewat ini. Ketemuan di situ 100. Nah, beda ini, beda. Halaman 100. Iqra baik. Saya sama baik. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya adalah bagian dari cinta kepadanya. Cinta kepada seseorang jika ia karena Allah, maka ia juga bagian dari cinta kepadanya. Jika karena selain Allah, maka ia mengurangi dan melemahkan cinta kepada Allah. Cinta ini dibuktikan kebenarannya dengan kebenciannya kepada perkara yang paling dibenci oleh yang dicintai, yaitu kekufuran, seperti kebenciannya bila dirinya dicampakkannya ke dalam neraka, atau bahkan lebih dari itu, tidak pada keraguan bahwa ini termasuk cinta paling besar, karena manusia tidak mendahulukan apapun di atas cintanya kepada dirinya dan hidupnya. Jika dia mendahulukan cinta kepada iman pada Allah atas dirinya, di mana seandainya dia diminta untuk memilih di antara kekufuran dan dicampakkan ke dalam api neraka, niscaya dia akan memilih yang
yang kedua daripada yang pertama, maka itu artinya dia cintai daripada dirinya. Cinta ini diterangkan tentang mencintai Allah Azza wa Jalla adalah segala-galanya dan tidak melebihi di atas pada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di 3 pekan yang lalu. Baik, kita ringkas di sini firman Allah Azza wa Jalla, "Wa sahih anna ma'nal ayat innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah min ahlil andad li andadihim." Yang tepat maksud ayat ini adalah sahih, yang benar adalah bahwasanya maksud ayat ini adalah yakni orang-orang yang beriman lebih besar lagi kecintaan mereka dibandingkan para pelaku kesyirikan terhadap sesembahan mereka. Itu maksud dari ayat ini ya. Yakni orang-orang beriman mereka sangat mencintai Allah melebihi cintanya orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Dapat di situ lengkap berapa 2 paragraf mungkin situ. Ada tuh ayatnya kan? Ada ayatnya? Ada Pak? Ya, kemudian wasahi yang benar adalah ada. Nah, itu dia. Ini kita langsung ke situ saja. Karena tentang percintaan ini sudah kita bahas. Enggak, halaman berapa kalau buku itu? 194. Yo. 165. Ya, wasahi temu ya. Bawahnya. Baik. Mana ayat ini adalah orang-orang beriman lebih cinta lagi kepada Allah Azza wa Jalla, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan para pelaku kesyirikan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kama taqaddam anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha mahabbatal makhluqi aslan. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah tidak bisa disamakan terhadap kecintaan makhluk kepada makhluk yang lainnya. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairahu. Sebagaimana orang-orang yang beriman cinta mereka kepada Allah tidak bisa disamakan kepada cinta mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa kullu adza fi mahabbati ghairi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairi fa huwa qurratu a'yunin fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbatihi. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, wa kullu adza fi mahabbati ghairi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Segala macam rintangan, segala macam cobaan, segala macam gangguan di dalam mencintai selain Allah. Ya, ketika seseorang mencintai sesuatu yang itu adalah selain Allah, ada gangguannya, ada godaannya, ada aral yang melintang. Ya, seperti kita mencintai anak-anak kita, kemudian apalagi kita cintai barang-barang kita, harta-harta kita, ada gangguan. Ya, seperti melindungi anak, menjaga anak, itu kan ada godaannya. Kemudian ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui, bagaimana lingkungannya, bagaimana pergaulannya, itu kan rintangan. Ya, ketika kita mencintai misalkan ya kendaraan kita suka, senang kepada kendaraan kita, pasti ada aral yang melintang. Habis dicuci tadi pagi, tahu-tahu sorenya hujan. Nah, kita cinta banget dengan motor ini, nggak mau motornya itu kotor. Ya, sebagian orang tersisa dengan kendaraan mereka karena saking cintanya terhadap kendaraan tersebut. Sebagian orang lagi ekstrim, di masa bodohin kendaraan sampai ban motornya tinggal 1 tetap saja bisa jalan. Ini terlalu berlebihan. Ada orang yang sangat mencintai kendaraannya yang teramat sangat gitu, berlebihan. Ya, ketika anaknya
bawa mobil-mobilan, dijalankan di bodi mobil ayahnya, maka ayahnya yang stroke. Ayahnya yang stroke, pusing karena saking cintanya terhadap kendaraannya tersebut. Itu kan rintangan berarti dalam mencintai sesuatu. Thayyib, perhatikan. Wa kullu adza fi mahabbati ghairi. Setiap gangguan di dalam mencintai selain Allah Azza wa Jal, fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Adapun ketika seseorang mencintai Allah walaupun ada rintangan, itu merupakan nikmat baginya. Ngerti? Rintangan atau hambatan atau gangguan dalam mencintai selain Allah itu pasti ada. Namun seseorang yang mencintai Allah walaupun ada ujiannya, walaupun ada tantangannya, itu merupakan nikmat. Itu merupakan nikmat bagi dia. Ya, walaupun dia harus mengekang hawa nafsunya. Ya, sebagaimana ketika azan subuh pukul 04.35, bagi orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka bangun di saat itu merupakan nikmat. Betul? Betul tidak? Betul? Nikmat atau siksa? Bangun 4.35. Nikmat bagi orang yang mencintai siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian membaca Al-Quran misalkan. Yang membaca Al-Quran banyak godaannya, banyak gangguan-gangguannya. Namun ketika dilewati dalam rangka bentuk cinta kepada Allah menjadi nikmat. Itu makna dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Adapun kalau di dalam mencintai selain Allah, gangguan-gangguan tersebut menjadi azab, menjadi membuat kita sedih dan terluka karena kita salah mencintai. Karena kita salah mencintai. Adapun dalam mencintai Allah, kalau ada aral yang melintang, itu merupakan na'imun, merupakan nikmat. Senang aja sudah. Ya, senang saja, gembira saja. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairi fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbatihi. Dan segala sesuatu yang tidak disukai di dalam mencintai kepada selain Allah, dan segala sesuatu yang kita tidak sukai di dalam mencintai selain Allah, fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbatihi. Ceritanya berbeda lagi kalau dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Setiap hal-hal yang tidak dia sukai dalam rangka mencintai selain Allah, namun kalau itu adalah dalam rangka mencintai Allah, menjadi qurratu ainin, menjadi penyejuk pandangan matanya. Ya. Wa man daraba bi mahabbatihi al-amsalul lati fi mahabbatil makhluq lil makhluk kal wasl wal hajar wa tajanni bila sababin minal muhib wa amsali dzalik mimma yata'ala Allah anhu uluwan kabiran fa huwa mukhti'un aqbala al khata'a wa abhasha fa huwa haqiqun bil ibad wal maqti intaha. Iqra Faiz. Iqra. Iqra. Alif ta'ala. Kitab khut. Iqra. Ya Faiz, surah. Yang sahih tentang makna ayat ini adalah Intazir. beriman lebih mencintai Allah daripada cintanya orang-orang yang membutuhkan itu kepada kebutuhan mereka. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa cinta orang-orang mukmin kepada Rabb mereka tidak bisa disamai oleh cinta kepada makhluk sama sekali. Sebagaimana zat yang mereka
cintai tidak serupa dengan siapapun. Semua gangguan dalam mencintai orang lain adalah hikmat dalam mencintainya. Setiap yang dibenci adalah mencintai yang lain adalah ketentangan dalam mencintainya. Siapa yang membuat perumpamaan bagi cintanya dengan apa yang ada pada cinta. Makhluk kepada makhluk seperti menyambung, meneruskan tidak pelanggaran tanpa sebab dari orang yang mencintai dan perkara lain yang seperti di mana Allah Maha Tinggi baginya setinggi-tingginya. Maka dia telah keliru dengan kekeliruan yang paling buruk dan paling jelek. Dia berhak dijauhi dan dimurkai. Demikian Ibnu Qayyim. Demikian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini bisa dibaca ulang nanti di rumah tentang mencintai Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, kita masuk ke dalil yang dibawakan oleh penulis hadis, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid di bab tafsir Tauhid wa syahadah an la ilaha illallah membawakan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, haram hartanya untuk diambil tanpa hak, haram juga darahnya untuk ditumpahkan tanpa hak, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan tepat kembali mereka, perhitungan mereka diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini tentang keutamaan kalimat thayyibah, kalimat at-thayyibah yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini Abdurrahman wa fi sahih, di dalam sahih di sini maksudnya adalah sahih Muslim dari Abu Malik Al-Ashja'i. Kemudian dibawakan sedikit tarjamah biografi dari Abu Malik. Wa Abu Malik ismuhu Sa'ad bin Tariq, Kufiyun, thiqatun, mata fi hududil arba'ina wa mi'ah. Wa Abu Tariq bin Ashyam, Al-Ashja'i sahabiyun lau ahadithu. Qala Muslim lam yaru anhu ghairu ibnihi. Lam yaru anhu ghairu ibnihi. Dia namanya, nama beliau adalah Abu Malik, ismuhu Sa'ad bin Tariq, nama adalah Sa'ad bin Tariq. Dan disebutkan tentang ayahnya Tariq dan seterusnya. Wa fi musnadil imami Ahmad, dalam riwayat Al-Imam Ahmad di musnadnya dari Abu Malik, qala sami'tuhu yaqul lil qaum, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang kaum, man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Ini riwayat tidak jauh berbeda lafadznya, namun disebutkan siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Thayyib, ini sama berikutnya. Ini riwayat-riwayat yang dibawakan. Rawahu Ahmad min Tariq Yazid bin Harun qala anba'ana Abu Malik Al-Ashja'i an nabihi. Thayyib, ini tentang takhrijul hadis, tentang takhrij hadis-hadis masalah ini. Wa qalu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah
I'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqa usmatal mal wad dam fi hadzal hadis bi amrayn. Ketahuilah, kata penulis di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan selamatnya harta dan darah di dalam hadis ini menjadi dua hal. Yang menjadikan harta dan darah seseorang itu terjaga di dalam hadis ini ada dua sebabnya. Al-awwal qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin kama huwa muqayyadun fi qawliha fi ghairi ma hadith kama taqaddam. Wa tsani al-kufru bima yu'badu min dunillah falam yaktafi billah al-mujarrad 'anil ma'na bal labudda min qawliha wal 'amali biha. Yang pertama yang menjadi sebab dalam hadis ini terjaganya harta dan juga darah adalah ucapan seseorang dengan penuh ilmu dan keyakinan. Ya. Jadi kalau harta dan darahnya ingin selamat dalam hadis ini ada dua sebabnya. Yang pertama, ucapan seseorang disertai dengan ilmu dan keyakinan. Ucapan tentang la ilaha illallah. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah penuh dengan keyakinan, penuh dengan ilmu, dia tahu maknanya, artinya dan seterusnya, maka dia akan selamat, terjaga harta dan darahnya. Maksudnya hartanya tidak boleh diambil tanpa hak, darahnya tidak boleh tumpahkan tanpa hak. Tahu tanpa hak maksudnya? Yaitu hakul Islam. Ketika Islam membolehkan untuk mengambil harta seseorang, maka diperbolehkan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Seperti orang yang tidak mau membayar zakat. Masalah harta itu kan, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ketika dia tidak mau membayar zakat, boleh nggak hartanya diambil secara paksa? Harta zakatnya boleh nggak diambil secara paksa? Boleh. Asalnya kan tidak boleh. Asal tidak diperbolehkan kita mengambil harta orang tersebut yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak boleh diambil tanpa hak, itu maksud. Pada suatu kondisi, suatu saat boleh diambil. Ketika dia melanggar pelanggaran syariat seperti yang tadi yang saya contohkan adalah dia tidak mau membayar zakat, maka boleh nggak diambil hartanya? Boleh, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali misalkan, boleh diambil. Itu maknanya. Paham kira-kira ya? Kemudian tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Si muslim dia nggak boleh tumpahkan darahnya kecuali dengan hak, yaitu diperbolehkan oleh Islam. Kapan? Ketika misalkan dia membunuh seseorang dengan sengaja. Ya, ketika dia membunuh seseorang dengan sengaja, maka darahnya boleh untuk ditumpahkan. Kalau memang pihak keluarga tidak memaafkan orang tersebut, maka boleh ditumpahkan. Yang secara asal nggak boleh tumpahkan karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, terjaga. Namun ketika dia membunuh orang lain tanpa hak, maka boleh baginya untuk ditumpahkan darahnya, itu dimatiin dengan cara qisas. Dengan cara qisas yang dijalankan oleh ulil amri, yang dijalankan oleh pemerintah, bukan oleh perorangan. Itu yang pertama. Selamatnya harta dan darah seseorang dalam hadis ini dua sebab menjadi sebabnya. Pertama, ucapannya la ilaha illallah dengan ilmu dan yakin. Wathani, yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu ketika dia mengkufuri, tidak mempercayai, tidak meyakini, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan dua ini harus berjalan bersama. Dia mengucapkan syahadatain, dia juga harus mengkufuri segala sesembahan yang disembah selain Allah. Paham sudah ini ya? Ini sudah sering kita bahas berulang-ulang. Dia harus menetapkan Allah adalah Tuhan yang hak, dan dia harus menafikan seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Falam yaktafi bil lafzil mujarrad 'anil ma'na. Tidak cukup mengucapkan kalimat syahadat saja, namun dia membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak cukup, tidak dikatakan sebagai mukmin muslim.
Ketika dia bersyahadat tapi tidak mengingkari Tuhan-Tuhan yang lain. Pak Muslim bagaimana? Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang manusia sembah? Ya enggak apa-apa, boleh kok. Yang afdol memang Islam menyembah Allah, tapi yang lainnya juga enggak apa-apa. Karena masing-masing itu kebenaran nanti yang memutuskan adalah Allah. Jadi boleh menyembah yang lain, boleh enggak apa-apa. Cuma yang afdol adalah menyembah Allah. Ini bukan mukmin, bukan muslim. Ya, dia harus mengingkari, mengkufuri segala sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Azza wa Jalla. Dua ini harus berjalan bersama. Qultu wa fihi ma'na. Saya katakan ini penjelasan yang tadi beliau sebutkan serupa dengan makna firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur kepada tagut? Siapa yang kufur kepada tagut? Tagut adalah orang yang disembah dan dia ridho. Ya, seseorang disembah dan dia ridho. Kemudian bisa juga jadi makna tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu juga makna dari tagut. Kemudian masuk juga makna dari tagut adalah orang-orang yang mengaku bahwasanya mengetahui hal yang gaib. Itu juga disebut sebagai tagut. Kemudian makna dari tagut juga adalah orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Itu juga disebut sebagai tagut. Ya, antum bisa lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang makna tagut ketika Syekh Utsaimin menjelaskan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baca syarah Usul Ats-Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan tentang tagut. Lalu menukil penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang arti dari tagut atau siapa saja yang berhak disebut sebagai tagut. Ada 5 arti. Faman yakfur bit tagut, siapa yang kufur kepada tagut? Siapa yang kufur kepada tagut? Siapa yang kufur kepada tagut? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kuat dengan tali Islam yang tidak akan putus. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan nafi dan juga itsbat. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan nafi dan juga itsbat. Nafi adalah menetapkan, nafi adalah meniadakan, itsbat adalah menetapkan. Untuk perhatikan di sini dalam penjelasan tadi oleh Syekh Abdurrahman Al-Hasan, di dalam hadis ini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, menggabungkan usmah, selamatnya harta dan darah dengan 2 sebab. Ketemu? Sebab yang pertama, ucapan la ilaha illallah penuh dengan keyakinan. Sebab yang kedua, yang dengannya selamat harta dan darah dalam hadis ini adalah kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sekarang kita masukkan di dalam surah Al-Baqarah, kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis ayat 265. Famay yakfur bit tagut, siapa yang kufur kepada tagut? Itu berapa? 256. Famay yakfur bit tagut, siapa yang mengkufuri tagut? Itu sesuai dengan sebab yang pertama atau yang kedua? Sebab yang kedua. Perhatikan. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh penulis, ada 2 sebab dalam hadis ini yang menjaga harta dan darah seseorang. Yang pertama ucapan la ilaha illallah dengan keyakinan. Yang kedua kufur kepada selain Allah Azza wa Jalla yang diibadahi oleh manusia, oleh orang.
Ayat famay yakfur bitaghut itu sesuai dengan sebab yang kedua. Wa yu'min billah itu yang pertama. Faham? Santri paham enggak? Paham enggak kalian? Paham? Paham saja sudah insyaallah. Kita ketemu di kelas. Ini kan pelajaran tambahan sebelumnya. Taib. Kemudian sudah selesai ini penjelasan hadis dari riwayat Imam Muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, fa innahu lam yaj'al talaffudha biha 'asiman lid-dam wal mal bal wala ma'rifata ma'naha. Alif khut Fathul Majid alif. Di situ ada kitab yang satunya. Fathul Majid. Janib Syarhi Sunnah. Janib Syarhi Sunnah. Naam, khut. Ini cetakan lain ini. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha bal wala al-iqrar bidzalik bal wala kaunuhu la yad'u ila Allah wahdahu la syarikalah bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dzalikal kufri bima yu'badu min dunillah fa in syakka aw tawaqqaf lam yuharrim maluhu wa damuhu fayalaha min mas'alatin ma ajallaha wa yalahu min bayani ma awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi' intaha. Thayyib. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa hadza ini merupakan sebesar-besar makna di dalam menjelaskan la ilaha illallah. Temu ada situ, ini merupakan seagung-agungnya makna di dalam menjelaskan la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Apa maknanya di sini yang akan disebutkan? Bahwasanya bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah seseorang terjaga harta dan darahnya. Ya, bukannya sekedar mengucapkan saja. Tidak sereceh itu taruh sekarang. Ya, tidak seremeh itu. Tidak segampang itu bisa menyelamatkan harta dan darah seseorang. Sudah hanya mengucapkan kalimat tauhid, selamat harta dan darahnya. Walaupun melakukan apa yang mereka lakukan, bukan itu maknanya. Walaupun mengerjakan dari sebesar-besar kesyirikan, yang penting mengucapkan kalimat tauhid, maka selamat, bukan itu maknanya. Tidak seremeh itu. Ya, tidak sereceh itu. Nih. Sampai situ tadi dapat. Nah, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bal wala al-iqrar bidzalik, bahkan lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar mengenal tentang maknanya saja. Bukan hanya sekedar mengetahuinya saja makna tersebut. Ya. Bahkan lebih jauh lagi, bukan hanya meyakini juga dalam hati. Lo tahu-tahu orang bisa selamat, tidak.
Bal wala kaunu la yad'u ila Allah wahdahu la syarikalah. Bal la yuhram malu wa damu hatta yudifa ila dzalikal kufri bima yu'badu min dunillah. Lebih jauh lagi, pertama ya, bukan hanya mengucapkan saja. Paham? Bukan hanya sekedar mengenal makna dari kalimat tersebut. Sampai situ, bukan hanya sekedar meyakininya. Bukan hanya sekedar tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, bukan hanya itu saja. Lalu orang bisa selamat harta dan darahnya. Bukan hanya sekedar mengucapkan, bukan hanya sekedar mengenal maknanya saja, bukan hanya sekedar meyakini saja kalimat tersebut, bukan hanya sekedar dia hanya berdoa kepada Allah saja. Akan tapi harus dikaitkan. Selain 4 hal tadi, mengucapkan, mengetahui maknanya, meyakini di hatinya, kemudian dia hanya berdoa kepada Allah, harus dikaitkan. Tidak selesai masalah sampai di situ kecuali dia harus mengkufuri. Dia harus tidak menyetujui. Dia tidak boleh mengakui eksistensi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Baru perfect, baru tamam, sempurna. Jauh ini kan berarti rumit berarti. Bukan sekedar mengucapkan, bukan sekedar mengetahui maknanya saja, bukan hanya sekedar meyakini saja, ya, bukan sekedar yel-yel, maksudnya dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Bukan hanya itu, namun dia harus mengkufuri Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Fa in syakka, kalau sekiranya orang tersebut ragu terhadap status Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah boleh atau tidaknya, ragu. Dia melihat orang menyembah sapi. Ya, dia lihat ada orang yang tawaf di pohon keramat. Kemudian dia melihat ada sumur dikeramatkan oleh orang. Dia melihat, dia ragu. Ragu di sini maksudnya boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya orang menyembah sapi? Boleh atau tidak ya orang tawaf beribadah di pohon keramat? Boleh atau tidak ya mengambil keberkahan di sumur keramat? Boleh apa enggak ya? Itu kan ragu namanya. Paham? Aw tawaqqafa lam yuharrim maluhu wa damuhu. Kalau ada orang yang ragu atau dia diam, tidak memberikan jawaban, boleh atau tidaknya, diam. Boleh atau tidak orang menyembah sapi, dia diam. Tidak mengingkarinya, juga tidak membenarkannya, diam. Nah, mana-mana. Dia diam, tawakuf, dia diam saja. Ditanya, boleh nggak orang menyembah sapi? Boleh tidak orang menyembah patung? Dia diam. Tidak mengingkarinya di satu sisi, di sisi yang lain juga dia tidak membenarkan dengan diam. Berbeda dengan ragu, tanya boleh nggak orang nyembah patung? Nggak tahu ya, bisa boleh, bisa enggak, saya nggak tahu pokoknya. Kalau itu kan lafaz-lafaz yang mengandung arti keraguan, nggak tahu saya. Boleh tidak orang menyembah berhala? Nggak tahu saya. Menyembah berhala orang Islam itu bukan ilmu yang harus perlu penelitian dalam-dalam. Awamul muslimin mengerti bahwasanya orang Islam tidak boleh menyembah berhala. Bahwasanya kaum muslim meyakini berhala itu tidak boleh disembah. Ini kan nggak usah harus kuliah sampai S3 gitu belajar masalah akidah baru tahu oh ternyata patung nggak boleh disembah ya. Nggak sampai begitu kan? Awam anak kecil, anak TPA apa mengerti selama dia muslim ada berhala ya tidak boleh, patung tidak boleh untuk disembah. Itu kan ilmu yang umum, orang itu tahu, muslimin tahu. Ini orang tanya, boleh nggak orang menyembah patung? Tahu, nggak tahu. Tahu ya boleh apa enggak? Itu ragu kan? Ragu-ragu. Paham nggak antum? Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, tidak cukup hanya diucapkan. Tidak cukup hanya diketahui maknanya saja. Oke? Tidak cukup hanya kita meyakininya saja. Ya, tidak cukup hanya saya hanya berdoa kepada Allah. Namun di sisi yang lain dia tidak mengingkari
Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, ini maknanya kalimat tersebut walaupun diucapkan, tapi masih membolehkan manusia menyembah Tuhan yang lain, masih membenarkan manusia menyembah Tuhan yang lain, maka ucapan tersebut tidak bermanfaat, gak manfaat. Mengerti? Diucapkan dan tahu maknanya, tapi tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Oh boleh, gak apa-apa, silakan, wajar aja kok. Sekarang sudah zaman modern, orang nyembah handphone juga ada, ya gak apa-apa, silakan. Handphone mereka pada sembah. Kalau handphonenya sedikit bermasalah, seakan-akan dunia ini kiamatul kubro itu takut tegak kiamat besar. Kalah Dajjal itu dengan HP mungkin. Oh nggak apa-apa orang nyembah HP. Walaupun dia mengucapkan, walaupun dia mengetahui mana la ilaha illallah, tapi dia masih membenarkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, maka tidak bermanfaat ucapannya dan pengetahuan yang nggak manfaat terhadap kalimat la ilaha illallah. Walaupun diucapkan, walaupun diketahui maknanya dia tahu, walaupun dia meyakininya, tapi masih membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah boleh disembah, maka tidak bermanfaat ucapannya, pengetahuannya, keyakinannya itu bertolak belakang. Walaupun diucapkan, kemudian dia tahu maknanya, kemudian dia meyakininya, walaupun dia hanya beribadah kepada Allah saja, tapi dia tidak mendustakan, tidak menafikan sesembahan selain Allah, maka tidak gak manfaat. Karena disebutkan dalam ayat, "Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Ada dua rukun di sini. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Wajib beriman kepada Allah dan mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah, harus berjalan bersama. Tidak boleh mendustakan. Dia tidak mau menerima Tuhan-Tuhan yang disembah, ditolak sama dia. Nyembah patung boleh nggak? Nggak boleh. Nyembah pohon boleh tidak? Tidak boleh. Nyembah kuburan boleh nggak? Nggak boleh. Terus kita harus menyembah siapa? Nggak tahu. Pokoknya nggak boleh. Muslim tidak yang seperti itu. Muslim tidak. Dia menafikan seluruh sesembahan, udah nafikan sama dia. Patung apa semua disembah, dinafikan. Dia nggak terima, itu nggak boleh. Tapi orang tersebut tanya, terus kita nyembah siapa? Nggak tahu. Ya, mana nggak ada solusi tuh. Nyembah apa sekarang kita? Nggak tahu. Sebaliknya, bagaimana sebaliknya kira-kira? Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah saja. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, semua ibadah untuk Allah. Ditanya, bagaimana orang nyembah patung? Bos, apa-apa, terserah orang. Enggak apa-apa. Silakanlah mereka ingin menyembah patung, bukan urusan saya. Enggak, tapi boleh enggak? Ya terserah itu mah. Boleh-boleh aja. Paham enggak? Ini juga tidak dibenarkan, bukan mukmin, bukan muslim, bukan orang yang bertauhid. Ya baik, bukan orang yang bertauhid. Kenapa? Why? Limadha? Kenapa? Dia nyembah Allah tadi, contohnya dia nyembah Allah. Kalau makan jangan piringnya yang dimakan, nasinya yang dimakan. Dia bukan orang yang bertauhid, betul tidak Alif? Setuju nggak? Kalau jawab setuju atau tidak sih gampang Ustaz. Tapi biasanya Ustaz itu begitu. Nggak di kelas, nggak di masjid saya jadi takut. Dia menyembah Allah saja, Ali. Dia berdoanya kepada Allah, dia sholat untuk Allah, sedekah, seluruh ibadah untuk Allah saja. Kemudian dia ditanya oleh orang, bagaimana? Dia tanya sama orang. Orang tanya, gimana orang menyembah patung? Ya, nggak apa-apa, silakan. Mereka, silakan, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa orang nyembah patung, ya nggak apa-apa. Penyembahan mereka benar ya mereka. Dengan keyakinan mereka benar mereka nyembah patung itu. Orang yang demikian disebut bertauhid atau tidak? Hah? Iya? Nanti mau lihat dulu rapotnya. Terus mau lihat rapotnya ada di rumah, lupa. Kalau jelek pantas ngomong iya. Tauhid yang demikian itu juga tidak disebut sebagai orang yang bertauhid. Tidak cukup dia beribadah kepada Allah saja, nggak cukup.
Dia meyakini Allah yang hak, nggak cukup itu. Di saat yang sama dia harus menafikan, meruntuhkan, dan tidak menyetujui segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu baru orang yang bertauhid. Sebagaimana tidak boleh seorang menafikan Tuhan-Tuhan, pokoknya semua nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah pohon, sumur, handphone, semua nggak boleh disembah. Terus kita nyembah siapa? Tahu saya. Ini juga tidak dikatakan sebagai mukmin muslim, apalagi bertauhid. Sama dengan sisi yang lain tadi, dia beribadah kepada Allah, pokoknya Allah, semuanya Allah. Betul. Namun dia tidak menafikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak disebut sebagai mukmin muslim, apalagi muwahhid, orang yang bertauhid. Paham sampai sini kira-kira? Luas sekali ini maknanya, dalam sekali. Oleh karena itu tauhid ini adalah pelajaran yang kita pelajari setiap hari, setiap waktu, dan banyak buku-buku dalam permasalahan tauhid yang belum kita pahami, mungkin yang belum kita baca. Luas ini, ya. Maka orang yang bodoh saja, orang yang jahil saja mengatakan saya sudah paham tentang tauhid. Bodoh, jahil. Karena ini perjalanan kita selama hayat masih dikandung badan, belajar tentang tauhid ini. Baru belajarnya aja itu, baru proses mengetahui tentang oh ini tauhid, oh ini syirik, oh ini tauhid, oh ini syirik. Kemudian ada perjuangan berikutnya, yaitu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang itu lebih lagi butuh kepada pengorbanan. Hujan turun saja itu ngaruh tauhid orang. Hujan turun itu ngaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Mana contohnya? Mengkaitkan dengan bulan-bulan tertentu misalkan, mengkaitkan dengan bulan-bulan tertentu, itu kan ngaruh nanti tauhid orang itu. Iya, biasanya memang di bulan-bulan seperti itu, tapi memang tidak ada hukum pasti di bulan tersebut pasti hujan. Tapi seringnya hujan, bukan dalil itu seringnya juga enggak. Ada kali juga tidak hujan. Itu kan berpengaruh, hujan saja loh, berpengaruh kepada tauhid seseorang. Betul atau tidak? Ngaruh sekali. Habis Imlek senang hujan. Nah, habis ini tidak hujan, habis ini ada event-event apa, biasanya sudah tidak hujan. Itu kan ngaruh sekali. Itu kan proses menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, perlu lagi kita sama-sama. Jangan dipikir guru-guru sudah hebat tauhidnya. Enggak, kita sama-sama manusia yang bisa melenceng, bukan bisa banget. Sama-sama manusia. Itu perlu lagi proses untuk menerapkan di kehidupan sehari-harinya, belum lagi. Untuk mempelajarinya saja kita panjang, luas, sering lupa kadang, sering hilang apa. Kemudian ada berikutnya, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hujan saja itu pengaruh terhadap tauhid seseorang. Tadi misalkan baru cuci mobil, baru cuci motor, bersih sudah, kinclong, pakai sampo. Sore-sore hujan. Tuh. Diuji tidak tauhid kita itu? Diuji. Iya, tauhid secara kandungan, yaitu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu masuk dalam pembagian tauhid. Tauhid ar-rububiyah, Allah itu berkehendak melakukan apa yang Ia kehendaki. Hujan. Coba bayangin, bersih udah, tengah jalan lagi hujan, siksa mobil, takut mobilnya becek, bawahnya kotor. Kalau bisa gua angkat di mobil, biar gua yang kotor deh, karena dia baru cuci, baru masuk salon. Kan banyak juga orang yang tersiksa gara-gara motornya hujan, dia teduh berhenti, takut dia habis cuci nih, dia berhenti masuk, bukan takut kehujanan, dia habis nyuci takut motornya nanti becek ulang. Dia panggil ambulan buat bawa motornya ke rumah supaya nggak kotor tubannya. Pengaruh, ya kan? Itu masalah hujan. Makanya ketika selesai hujan, apa doanya? Ini tauhid juga nih, kandungan tauhid. Mutirna bifadlillahi warahmati. Kami diberikan hujan, kami diturunkan hujan karena keutamaan dari Allah, bukan dukun, bukan awan.
Bukan bulan-bulan tertentu kami diberikan hujan, diturunkan kepada kami hujan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, bukan dari pawang hujan, bukan dari garam-garam yang dilemparin di mana, di awan itu, bukan, tapi karena rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu doa ketika selesai berhenti hujan. Itu ngaruh kepada tauhid. Itu baru hujan. Belum lagi sisi-sisi kehidupan kita yang lainnya. Perlu perjuangan lagi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dan mempelajari tauhid ini. Amin. Belum selesai. Kemudian, fa in syakka, dan kita sampai situ ya. Siapa yang ragu? Yani ragu boleh enggak orang beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Ragu dia. Boleh enggak kalau ada orang lain beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Thaib, kita menjelaskan tidak bolehnya manusia beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ini menjelaskan tentang keyakinan kita sebagai umat Islam. Bukan berarti kita tidak kenal yang namanya toleransi. Bukan. Ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Bahwasanya Tuhan-Tuhan yang berhak, Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak layak untuk disembah, karena tidak memiliki kekuasaan sedikit pun juga, maka nggak boleh. Itu keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Adapun muamalah kita, interaksi kita kepada orang-orang di luar Islam, apa langsung tahu-tahu kita paksa mereka masuk ke dalam Islam? Atau kita celak-celak Tuhan mereka, seperti itu kita penerapannya enggak. Kita memiliki toleransi terhadap orang-orang di luar agama Islam. Tapi kalau kalian tanya kepada kami sebagai kaum muslimin mengenai ketuhanan yang disembah oleh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, maka kami akan menjawab itu batil, tidak benar. Sebagaimana kalian pun memiliki prinsip dalam keyakinan kalian, yang kalian menilai kami juga keliru. Saya tidak. Keliru juga kami. Kalian menilai kami juga salah, keliru, nggak tepat. Begitupun kami. Dalam keyakinan kita, Tuhan yang berhak disembah hanya Allah semata, yang lain nggak boleh. Pokoknya, itu keyakinan kita, harga mati. Tidak bisa lagi ditawar-tawar. Namun kan kita dalam berinteraksi kepada mereka memiliki cara-cara yang disebut sebagai toleransi ada kepada mereka. Tidak langsung masuk Islam, paksa orang misalkan. Atau langsung celah-celah Tuhan mereka, kan dilarang dalam agama Islam seperti itu, mencela Tuhan-Tuhan lain yang menjadi sebab mereka mencela Tuhan kita. Bahkan lebih parah lagi kelakuannya dari efek tersebutnya keyakinan kita. Sebagaimana mereka juga memiliki keyakinan. Ya, sudah. Jangan main menang-menangan. Fa in syaka au tawaqqafa. Siapa yang ragu terhadap sesembahan lain boleh atau tidak disembah selain Allah, au tawaqqafa, atau diam, tidak mengiyakan juga tidak menolaknya, maka yang seperti ini tetap harta dan darahnya tidak aman. Tetap harta dan darahnya tidak aman. Karena dia bukan orang yang bertauhid sejati, bukan muwahhid sejati. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Fayalaha, aduhai, gitu bahasa kita. Aduhai, sungguh besarnya perkara ini. Aduhai, atau ya fayalaha, aduhai, atau luar, atau gimana ya ungkapan. Fayalaha, aduhai, betapa besarnya permasalahan ini. Wayalahu man min bayani ma audahahu wa hujjatin ma aqta'a lil munazi. Dan sedikit sekali orang yang paham tentang permasalahan tersebut dan dalil-dalil yang disertai dengan dalil-dalil yang bisa menghancurkan orang-orang yang menyelisihi kita dalam permasalahan ini. Thaib, ya. Faham antum sampai di sini? Ini adalah makna terbesar di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidak cukup hanya mengucapkan, mengetahui, meyakini, atau beribadah kepada Allah saja,
namun di saat yang sama dia tidak menafikan seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Cukup seperti itu. Harus menafikan, tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang sembah selain Allah. Kemudian siapa yang ragu dan siapa yang diam dari kekufuran, dari kesyirikan, orang-orang yang menyembah selain Allah, maka juga tidak terjamin harta dan darahnya terjaga. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qultu, saya berkata, wa hadha huwa syartul musahhih. Qultu wa hadha huwa syartul مصحح لقوله لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Al-Hasan rahimahullah, wa hadza huwa syart musahhi. Ini adalah syarat yang benar terhadap ungkapan la ilaha illallah. Fala yasih qauluha, tidak sahih, tidak diterima seseorang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa syarat-syarat yang 5 ini, tanpa syarat-syarat yang 5 ini. Apa coba 5? Kumpulin. Coba siapa yang bisa dapat. Di situ ada tadi, di atas ada. Syarat-syarat yang dengannya harta dan darah seorang terjaga dikarenakan mengucapkan la ilaha illallah. Ada 5 disebutkan di situ. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Hasan. Mengucapkan pertama, 2 pertama mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua mengkufuri semua selain Allah. 3 mengucapkan mengetahui meyakini beribadah kepada Allah saja, mentauhidkannya. Kemudian mengkufuri, itu dia. Ada di situ ya, susunannya. Tinggal dibalik aja, susunannya tinggal dibalik saja. Paham ini antum? Disebutkan tadi 4 ditambah. Yo. Ya, di sini ada 5. Ana belum menyebutkan 4, 3 atau 5-nya belum disebutkan. Nah, di sini baru dirapihkan. Ada 5. Kita tanya, tahu nggak 5 yang disebutkan oleh penulis yang Muhammad bin Abdul Wahab? Yang pertama, kalimat itu akan bermanfaat diucapkan, jelas diucapkan. Yang kedua, paham artinya, maknanya, maksudnya, konsekuensinya bagaimana, dia tahu itu. Tidak hanya sekedar mengucapkan saja kan? Yang ketiga, meyakini, diucapkan, diketahui, tapi nggak diyakini, juga nggak manfaat. Hanya diucapkan, kemudian dipelajari, tapi nggak diyakini. Yang ketiga, yang keempat, beribadah sudah diamalkan, beribadah sudah kepada Allah, sudah diucapkan, sudah tahu maknanya, sudah kalian yakini, ya tinggal diamalkan. Yang kelima adalah mengkufuri, tidak menyetujui keberadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ini 5. Baru kalimat la ilaha illallah ini menjadi manfaat. Itu yang disebutkan oleh penulis ya. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama yang lain ada 8. Wa hadha huwa syartul musahhi li qawlihi la ilaha illallah. Fala yasihu qawluha biduni hadhil khums. Biduni hadhil khumsi allati dzakaraha al-musannif rahimahullah taala aslan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan agama itu semuanya milik Allah, kepunyaan Allah. Perangilah mereka sampai tidak tertinggal lagi kesyirikan dan agama itu hanya satu milik Allah, yaitu Islam. Dan surat At-Taubah, kemudian surat At-Taubah ayat ke-5, Iqra alif tarjim
Allah Ta'ala berfirman, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Baik, wasil lanjut. Allah menyuruh untuk memerangi mereka sehingga mereka bertauhid dan dari syirik dan memurnikan Bertaubat dong. bertaubat dari syirik dan memurnikan amalan kepada Allah Ta'ala semata, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Jika mereka menolak semua itu atau sebagiannya, maka secara ijma mereka harus diperangi. Oh iya, ini sudah ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memerangi mereka sampai mereka ini bertobat meninggalkan kesyirikan dan masuk dalam agama Islam. Makanya ayat ini berlaku di kancah peperangan, ya, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kalian berada. Maksudnya di dalam peperangan nanti. Kalau sudah dalam kancah ranah peperangan, maka bunuhlah orang-orang musyrikin tersebut. Bukan ayat ini ditafsirkan secara umum, ketemu orang musyrikin dibunuh. Ini tafsiran dari orang-orang yang nyeleneh barangkali. Ya, ini Allah mengatakan untuk bunuh orang musyrikin di mana saja kita berada. Nah, maksudnya adalah ketika di medan peperangan. Kemudian membunuhnya juga kan tidak boleh dimutilasi dengan cara-cara yang kasar, nggak boleh. Tapi membunuh mereka dengan cara tercepat. Apa itu? Penggal lehernya. Itu adalah kematian yang tidak menyiksa dan paling cepat mati. Lehernya itu dipenggal. Itu yang diinginkan oleh syariat kalau bisa seperti itu. Namun medan peperangan tidak semudah itu. Kalau bisa penggal lehernya. Namun di dalam medan peperangan nggak semudah itu. Ya, situasi dan kondisi tidak seperti yang kita bayangkan. Namun Allah memerintahkan penggalan pada leher mereka itu, karena itu mati yang paling cepat, tidak menyiksa gitu. Makanya dalam kisos kan yang dipenggal apa? Lehernya, bukan dengan disetrum begitu kan, suntik racun. Enggak, Islam penggal leher udah. Paling cepat, coba aja baca bahwasanya di penggal leher itu paling cepat mati seorang itu sudah. Karena pernapasan sudah putus hilang dan tidak menyiksa, selesai. Pas tenggorokan sudah meninggal, tidak menyiksa. Tidak apa, Lip? Mana nyobain? Mau nyobain? Tidak menyiksa. Lain kalau disetrum, kan ada orang hukuman mati disetrum digantung, susah. Disuntik racun. Oke, kemudian ditembak semua mengarah ke jantung, ya kan? Ada eksekutornya ada 10 misalkan, mereka megang tembakan, cuma 1 pistol yang pelurunya itu asli. Yang lainnya adalah peluru karet, palsu karet, cuma 1 saja. Tembak akhirnya menghukum mati. Islam punya solusi, yaitu di penggal saya sudah lehernya cepat mati, tidak menyiksa. Baru ditembak jantungnya apa? Meleset. Akhirnya yang betul-betul peluru itu meleset juga lagi, bukan jantungnya kena, mau jempol kakinya lagi kena, tahu-tahu kan susah. Kenapa memang hanya 1 yang berfungsi itu pelurunya? Kan biasanya ada 10 atau berapa orang, cuma 1 kan yang pistol asli, yang peluru asli, tajam. Iya asli. Kenapa memang seperti itu? Agar tidak timbul depresi gitu, orang yang saya telah membunuh orang ini gitu kan. Tapi kalau dia acak gitu kan, dia jadi nggak tahu, kali bukan punya saya, banyak punya dia. Tapi dia nggak tahu kan. Iya nggak tahu pokoknya yang mana. Tapi kalau ketahuan kamu yang pegang, nanti kan mereka ini karena nggak pakai cara Islam sih.
Jadi nimbul apa namanya was-was dan lain. Coba pakai Islam sudah dipenggal leher dalam peperangan seperti itu. Penggal leher. Nggak boleh dimutilasi dalam peperangan. Medan jihad nih, jihad syar'i, bukan pak jihad kampung Jawa nih ya. Jihad syar'i boleh nggak dimutilasi? Kan nggak boleh. Dibakar boleh tidak? Nggak boleh dibakar. Cara matinya disiksa, dibakar gitu, dikulitin hidup-hidup orang kafir. Orang kafir nih dalam jihad syar'i ditangkap, ditawan, dikulitin gitu, kulitin kayak kambing. Boleh atau tidak? Nggak boleh menyiksa ini. Dibakar, dipanggang, manusia guling gitu kan nggak boleh. Itu dalam peperangan yang disebut jihad syar'i. Apalagi ini udah bukan jihad syar'i, tapi orang dimutilasi. Lebih keji lagi kelakuan yang seperti itu. Kemudian dalam peperangan nggak boleh juga perempuan dimatiin, anak kecil tidak boleh untuk dibunuh, kakek-kakek, opa-opa, oma-oma yang nggak ikut perang nggak boleh untuk dibantai, nggak boleh. Kecuali anak kecil yang memang ikut dalam medan pertempuran. Ketika dilihat protein celananya sudah tumbuh di situ, area situ sudah tumbuh, maka ini boleh untuk ditumpas, boleh untuk dimatiin. Toib. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam. Jangan nanya perang ya. Ada pertanyaan? Jangan nanya tentang apa namanya. Pembahasan aja ya, Pak. Dia tidak menafikan itu apa taubat, tidak kufur pada taubat. Apakah dia maksudnya dia masih muslim atau sudah keluar dari muslim? Kalau dia kan dia ya. Kan syarat la ilaha illallah kan, tapi syaratnya kan bukan cuma itu. Dia harus juga menafikan taubat tersebut kan, atau dia kufuri taubat itu. Tapi dia kayak seperti Ustaz bilang tadi, mengiyakan diri maksudnya. Ya nggak apa-apa lah, terserah orang gitu kan. Atau bagaimana keyakinan dia, atau bagaimana selama ini dia belajar bagaimana, atau ada keraguan atau gimana. Terus itu apa dia sudah keluar dalam hal itu, dia sudah keluar Islam atau masih muslim? Toyib. Syekh Al-Albani pernah juga ditanya seperti ini. Orang-orang yang jahil ini kan, orang-orang yang jahil, kata beliau, al-jahil yu'allam. Orang yang jahil itu diajarin, dikasih tahu. Maksudnya keyakinan Anda itu berbahaya. Kufur keyakinan Anda itu, membenarkan sesembahan selain Allah. Konsekuensinya Anda bisa keluar dari agama Islam. Gitu. Dikasih tahu keyakinan Anda itu kufur, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam beribadah kepada Allah dan mengkufuri, menafikan seluruh sembahan selain Allah. Al-jahil yu'allam. Orang yang bodoh itu dikasih tahu, diajarin, dikasih tahu ini bahaya, tidak benar. Seperti kita muslim, Islam wajib meyakini agama yang hak itu hanya Islam saja. Jadi kita nggak boleh membiarkan atau tidak boleh meyakini atau tidak boleh membenarkan agama-agama selain Islam. Maka kita katakan tidak diperbolehkan, kufur itu. Itu adalah kufur. Kita meyakini Islam yang hak dan kita yakini selain Islam adalah batil, syirik, kufur, sesat. Maka yu'alam diajari, dikasih tahu orang tersebut. Nanti sudah dikasih tahu, dia sudah mengerti, paham betul-betul, perlu proses. Masih demikian, nah, maka yang seperti ini bisa keluar dari agama Islam. Tentunya setelah dia dibawa ke majelis sidang, dibawa ke qadi di sidang. Kenapa Anda meyakini seperti ini? Tahu atau tidak? Tahu. Kenapa? Dia masih berkeras dan lain-lain, maka ini bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau serta-merta karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, bagaimana orang nyembah sapi? Ya nggak apa-apa, itu mah agama dia. Boleh nggak ya? Boleh lah, nggak apa-apa, silakan. Ngerti nggak? Itu kan berarti tidak sesuai dengan yang sedang kita bahas. Harusnya bagaimana dia jawab? Boleh nggak orang menyembah sapi? Tidak boleh. Tidak boleh menyembah sapi. Harus menyembah Allah. Agama dia seperti itu, yaitu agama dia salah, keliru. Yang betul adalah agama Islam. Gitu sudah. Paham ya guys? Sampai itu bangga seperti itu Pak gambarannya. In kana jahilun yu'allam. Syekh Albani kalau dia orang jahil, nggak tahu apa-apa, bodoh, yu'allam. Ada kemungkinan bagi kita untuk ngasih tahu dan diajari. Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Kalau orang berilmu kemudian dia tidak menafikan
Munafik berarti lah. Dia sudah berilmu tapi dia tidak munafik. Iya. Berarti ilmunya tidak manfaat seperti itu. Tapi tidak keluar dari Islam. Atau cuma kuku begitu. Kalau dia mengucapkan, kemudian dia mengetahui, mengerti, tapi dia tidak menafikan, maka ilmunya itu tidak manfaat atau dia salah ilmunya itu. Tidak bisa orang itu sudah mengetahui, ya yang umum zohirnya orang sudah tahu, nggak mungkinlah dia tidak menafikan ilah-ilah yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Kalau keadaannya seperti itu, ini persislah seperti orang-orang munafik yang mengetahui kenabian dan hakikat Islam, tapi dia menyembunyikannya dan bahkan tidak menyukai agama Islam itu sendiri. Dia tahu yang hak itu Allah, tapi dia tidak menafikan selain Allah Azza wa Jalla. Itu ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Sama diajarin, dikasih tahu untuk menafikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kufur itu keyakinannya. Sama seperti yang tadi itu, kufur. Kalau dia tahu. Pertanyaan lain? Faiz? Soal? Taib, ikhwan sekalian, sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pekan yang akan datang sampai di perkataan atau nukilan yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan tentang perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.